Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas IPKOM 2020. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sedikit kisah-kisah perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa sih yang gak kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan? Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia, terutama dalam bidang agama Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh yang dapat diteladani dengan baik dari sifat dan perilaku beliau. Dan beliau merupakan orang yang tidak mudah menyerah saat dijelek-jelekan oleh golongan yang tidak menyukai beliau dalam berdakwah. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri merupakan pendiri Muhammadiyah, sekaligus ketua pertama yang waktu itu disebut Presiden Muhammadiyah. Nah, ketika mendirikan Muhammadiyah, usia Kiai Haji Ahmad Dahlan itu merupakan 44 tahun, sedangkan gagasan pembaharuan mulai dia gulirkan sejak umur 21 tahun setelah kembali dari permukiman di Makkah yang pertama pada tahun 1889, sehingga usia beliau pada waktu itu masih terbilang sangat muda. Nah, nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri ialah Muhammad Darwishi. Kebiasaan mengganti nama sudah naik haji merupakan tradisi kaum muslimin di Indonesia kan. Sedikit membahas tentang kehidupan dan kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh yang sangat menonjol ketika mengupas tentang sejarah kebangkitan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20. Nah, sekarang kita masuk ke perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kisah-kisah perjuangan beliau. Yang pertama, mungkin perjuangan beliau dalam menyebarkan dakwah di Indonesia. Beliau menyebarkan dakwah dengan cara yang maju dan modern, sehingga beliau dihormati oleh semua golongan. Namun ada juga yang mencaci dan menghina beliau. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap teguh pada pendirian beliau demi menjadikan masyarakat yang berpikir maju dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dakwah yang dijalankan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pun sebenarnya tidak selalu berjalan mulus. Butuh perjuangan yang liku-liku gitu, butuh perjuangan yang kuat, butuh perjuangan yang hebat. Karena ada pertentangan dan juga penolakan sampai ancaman yang dialami oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan selama berdakwah untuk menyebar ajaran Islam ke seluruh Indonesia. Bahkan banyak yang menentang dan mencap bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan kiai kafir. Namun beliau tetap berdiri teguh tanpa menyerah untuk melawan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh masyarakat yang belum mengenal ajaran Islam. Dan beliau membawa kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dengan akal dan pikiran yang cerdas dan disertai hati yang ikhlas, beliau melakukan dakwah secara elegan kepada seluruh masyarakat, ya, tanpa menyalahgunakan, tanpa menyalahkan, bahkan tanpa merendahkan orang lain. Dalam berdakwah, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan pun bertumbuh pada tajdid atau pembaharuan
karena itu tokoh dari Kauman. Karena beliau itu tokoh dari Kauman Yogyakarta, ini dimasukkan dalam barisan pembaru atau mujahid. Dalam penilaian cendekiawan North College Masjid pada tahun 1983, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok pencari kebenaran yang hakiki, yang secara cerdas mampu menangkap makna tersirat tafsir Al-Manar, dan langkah tajdidnya bersifat breakthrough tanpa prakondisi sebelumnya. Sekarang kita masuk ke perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan organisasi Muhammadiyah. Nah, dalam mendirikan organisasi Muhammadiyah ini untuk sarana pengajaran ajaran Islam di Indonesia. Nah, organisasi Muhammadiyah itu sendiri didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November pada tahun 1912. Nah, pada suatu waktu ada kejadian itu, Muhammadiyah sempat dianggap melakukan tafsir Al-Quran yang baru dan sesat oleh sebuah organisasi lainnya. Dan itu terjadi saat Kongres Al-Islam di Cirebon. Namun ia mengatakan semua harus dipelajari secara langsung dari sumbernya, bukan dari kitab-kitab tafsir. Ia juga mengatakan bahwa Muhammadiyah berusaha bercita-cita mengangkat agama Islam. Banyak umat agama Islam menjunjung tinggi tafsir ulama dibanding Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang dengan berdirinya Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan beberapa aktivis-aktivis Islam lainnya berusaha melakukan dakwah di dalam bidang pengajaran dan membendung usaha-usaha kristenisasi yang didukung oleh pemerintahan kolonial lebat kebijakan Konstantin. Politik dimulai pada tahun 1910 oleh kelompok konservatif di Nederland dan dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal AWF in Edinburgh. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri merupakan pimpinan Muhammadiyah. Nah, pimpinan Muhammadiyah pertama dari tahun 1912 hingga tahun 1923. Ia memiliki strategi khusus untuk membangkitkan Muhammadiyah. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah banyak memberikan ajaran Islam murni kepada masyarakatnya, kepada warga Indonesia, ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal buat masyarakat dan umat dengan landasan iman dan Islam. Dengan organisasi Muhammadiyah sudah banyak mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang dibutuhkan untuk kebangkitan dan kejayaan bangsa itu dengan jiwa ajaran Islam. Adapun dalam tulisan lain, tokoh neomodernisme Islam dan pendiri para Madinah itu bahkan menilai bahwa pembaruan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bercorak amal dan ad hoc menjadi penting karena Islam tidak ada manifestasi lain kecuali dalam amal, dan karena itulah karya amal pembaruan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu telah menjadikan Muhammadiyah yang didirikannya menjadi organisasi Islam modern yang terbesar bukan hanya di dunia Islam tetapi bahkan di dunia. Kepeloporan dan karya ilmiah Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mengubah zaman dan keadaan umat Islam serta bangsa Indonesia. Banyak rintisan amaliyahnya yang bersifat monumental. Sekarang itu perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam meluruskan arah kiblat. Adapun perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam meluruskan arah kiblat ini saat beliau pulang ke Kauman, hal yang pertama beliau lakukan yaitu meluruskan arah kiblat di Masjid Gede Kauman, yaitu sesuai dengan perhitungan beliau. Nah, itu diketahui pernah meluruskan arah kiblat
Masjid Gede Kauman, yaitu tepatnya pada tahun 1897 Masehi atau 1315 Hijriah. Ketika itu Masjid Kauman dan masjid-masjid lainnya letaknya di barat lurus, tidak tepat menuju arah kiblat yang 24 derajat arah barat laut. Jadi beliau itu berusaha untuk meluruskan arah kiblat. Nah, sekarang kita masuk ke perjuangan beliau dalam mendirikan sekolah-sekolah untuk mencerdaskan bangsa. Nah, adapun perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan sekolah-sekolah untuk mencerdaskan bangsa. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini membangun sekolah-sekolah gratis yang berlandasan ajaran Islam itu untuk madrasah mu'alimin dan madrasah mu'alimat putri. Itu atas jasa-jasa beliau tersebut itu mendapatkan gelar nasional. Nah, dalam pendidikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah yang didirikannya telah melahirkan terobosan berupa sistem pendidikan Islam modern yang holistik atau integratif. Lembaga pendidikan Muhammadiyah itu yang memadukan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan umum serta membangun kepribadian atau watak yang kuat dan berkemajuan melalui sistem sekolah tersebut merupakan bentuk pendidikan Islam terpadu, integratif, bahkan holistik menyeluruh yang di belakang hari menjadi ciri umum lembaga-lembaga pendidikan Islam modern baik melalui sekolah, pondok pesantren maupun boarding school and berbagai model. Nah, sekarang kita masuk ke perjuangan beliau berupaya untuk memperbaiki masyarakat yang beragama Islam untuk tidak melakukan hal yang dianggap buruk atau hal yang dianggap tidak baik dari syariat Islam. Nah, dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tersebut terus dilakukan oleh Muhammadiyah hingga sekarang. Perubahan strategi dakwah dari sikap reaktif menjadi konfrontatif ke strategi dakwah yang proaktif konstruktif telah beliau lakukan. Hal tersebut bertujuan untuk memperluas ajaran Islam untuk bisa dijangkau untuk jangkauan penyebaran dan penanaman nilai-nilai Islam ke seluruh penjuru itu, ke seluruh Indonesia, ke seluruh masyarakat Indonesia. Nah, itu ada pula itu perjuangan kemajuan berpikir Kiai Haji Ahmad Dahlan terlihat pula dalam hal gerakan kaum perempuan yang melahirkan Aisyah pada tahun 1917. Nah, ketika kaum perempuan kala itu dipandang sebagai manusia kelas 2 dibandingkan laki-laki, baik dalam pandangan agama maupun budaya, Kiai Haji Ahmad Dahlan atau kiai dari kauman yang satu ini pun tanpa belajar teori emansipasi dari barat bahkan memelopori kebangkitan perempuan Islam bersama istrinya yaitu Nyai Walidah atau biasa dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Ahmad Dahlan atau bersama Nyai Ahmad Dahlan ini menjadikan Aisyah sebagai gerakan perempuan Muhammadiyah yang melakukan tugas-tugas dakwah khusus ke ruang politik. Ketika perempuan saat ini hanya berkutat di ranah domestik, Aisyah inilah melalui dua tokoh perempuannya, Haniyah dan Munjiah, termasuk memelopori dan menjadi pemimpin sidang Kongres Perempuan 1 tahun 1928 yang monumental. Nah, adapun hal yang menarik dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini itu menganjurkan pemikiran maju. Nah, tokoh ini tidak alergi tasawuf. Kitab tasawuf dipelajari oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan pun mendirikan PKU, panti asuhan dan pelayanan sosial. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya itu memelopori berdirinya lembaga-lembaga pelayanan kesehatan, sosial dan kesejahteraan yang terbilang cemerlang
cemerlang dan baru ketika itu. Nah, sekarang karya nyata Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah ini generasi awal masih dapat ditunjukkan, termasuk dalam gerakan penanggulangan. Nah, di sini itu penanggulangan bencana yang menjadi bagian dari kegiatan PKU. Itu juga memelopori pengumpulan dan pembagian zakat secara tersistem dan gagasan mendirikan Universitas Muhammadiyah pada waktu itu. Nah, itu perlu kita renungi lagi. Ada banyak kisah-kisah perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memajukan bangsa-bangsa Indonesia. Beliau memang sangat berjasa. Nah, jadi kita jangan pernah melupakan beliau, jangan pernah menganggap remeh. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila terjadi kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.